Josh hampir mati meringkuk kedinginan. Namun ia malah melepaskan semua pakaiannya dan meringkuk telanjang di salju. Tubuhnya gemetar hebat. Ia meniup tangannya untuk menghangatkan diri, tapi sia-sia. Alih-alih memakai pakaiannya, ia menyusun plastik yang digenggam dan mengambil keputusan menyakitkan. Ia membuang bunga berharga di dalam plastik, lalu mengisinya dengan salju dan memeluk erat, berharap salju itu cair dan menjadi air minum. Menjelang malam, salju itu masih beku, dan pakaian basahnya belum kering. Marah pada nasib buruknya, ia mengutuk dirinya sebab tersesat saat bermain ski dan jatuh ke danau es. Saat itu, Josh melihat rumah yang tampak hangat di lereng gunung. Pertama kalinya dalam 2 hari muncul harapan. Demi menghemat tenaga, ia memakai kembali pakaian lembabnya dan sembunyi di celah batu. Berjanji akan mendaki ke rumah itu esok paginya. Saat fajar terbit, ia bangun dengan semangat. Salju dalam plastik telah mencair. Ajaibnya, perangkat dan radionya masih berfungsi. Dengan penuh harapan, ia mendaki ke arah rumah yang tersembunyi dalam kabut. Namun, setelah 3 hari tidak makan, penglihatannya mulai kabur. Di dekat puncak, ia mengusap matanya tak percaya. Rumah itu hilang. Ternyata, itu hanya halusinasi akibat hipotermia. Hancur, tapi tidak menyerah. Malam itu, ia tersandung ke dalam gua dan menemukan tulang manusia. Ia sangat lapar, berdarah pada daging sisa. Tapi, semuanya habis dimakan serigala. Ia mengeluarkan ponsel untuk memeriksa sinyal, tapi perangkatnya mati. Memakai papan seluncur sebagai tongkat, ia berjalan semalaman sampai rasa sakit di kaki memaksanya berhenti. Saat ia menggulung celananya, ia melihat kaus kakinya berlumuran darah. Betisnya bengkak berwarna coklat tua. Jika dibiarkan lama, kaus kaki itu akan menyatu dengan kulit. Dengan gigi terkatup, ia merobek kaus kaki. Rasa sakitnya luar biasa. Ia mengoyak daging terlepas, mengangkatnya ke mulut, tapi muntah karena jijik. Tak sanggup memakannya, ia menyelipkan ke saku celananya. Tiba-tiba, terdengar suara helikopter. Ia teriak minta tolong, namun helikopter lewat tanpa melihatnya. Kehabisan tenaga, ia roboh dalam keputusasaan. Halusinasi kembali datang. Ia melihat ibunya dan berpikir bagaimana nasibnya jika ia mati. Pikiran itu membuatnya bertahan sampai hari ke depan. Putus asa ingin bertemu keluarganya lagi, ia akhirnya memakan potongan dagingnya sendiri. Rasanya bikin mual, tapi ia memaksa menelannya. Ia menatap lereng curam dan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Dengan setengah berlutut, ia merangkak naik, memeriksa radionya setiap beberapa langkah. Akhirnya, ia mencapai puncak. Dengan semangat akhir, ia mengeluarkan radio, tapi tetap tidak ada sinyal. Pasrah, ia berbaring terlentang, menyalakan perekam, dan mengucapkan kata-kata siap menghadapi akhir. Tiba-tiba, radio menangkap sinyal. Sesaat kemudian, sebuah helikopter muncul di atasnya.